warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, sedang jamaah yang sama-sama berbahagia, yang kami muliakan serta kami cintai. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menuntut ilmu. Jadi niatnya pertama datang di majelis ini adalah untuk mempelajari ilmu agama, bukan buka puasa ya. Itu yang kedua. Ini santri-santri sekalian sedang jamaah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan dari segala aktivitas ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kebiasaan pun kalau kita niatkan lillahi Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebagaimana tema yang diminta untuk dibawakan sebagai tausiah pada sore hari ini, khususnya untuk diri kami secara pribadi, yaitu bagaimana memperbaiki lisan dan hati kita. Mestinya yang dibalik, memperbaiki hati, kemudian insya Allah lisan kita akan bagus. Jadi kita sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwasanya di dalam anggota dalam badan kita ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat bahwasanya di dalam jasad kita ini ada mudghah, segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik, akan baik jasad kita ini seluruhnya. Akan baik. Jadi lisan ini akan baik kalau baik hatinya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak apa yang ada di dalam badan kita ini, segumpal darah ini,
itu sedang jamaah sekalian akan rusak seluruh badan kita. Jadi bukan hanya lisannya yang rusak, semuanya, kakinya, tangannya, matanya, telinganya, semuanya akan rusak. Ya, mungkin ya pagi-paginya 1 jam muraja baca Quran, tapi setelah itu musik, headsetnya dipasang, tidak sadar goyang-goyang kakinya. Ya, ada baca Quran, goyang-goyang kakinya. Iya. Ya. Jadi berarti butuh diintrospeksi hatinya. Iya. Nah kata Nabi, ala wahia al qalb. Iya. Ingat, dia itu adalah apa? Adalah hati. Dia itu adalah hati. Iya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedang jamaah sekalian, ya, yang sama-sama berbahagia, yang kami muliakan, idza asbaha ibnu Adam, ya, fa inna a'da'ahu kullahu tukaffiru al-lisan, ya, fataqul ittaqillah fina, ya, ittaqillah fina. Apabila anak Adam ini berada di pagi hari, ya. Jadi apabila anak Adam ini berada di pagi hari, fa inna a'da'ahu kullahu, ya, sungguhnya seluruh anggota badannya itu sedang jamaah sekalian, ya, tukaffiru al-lisan, ditutupi oleh lisan, ya. Maka berkata ini lisan, fatakul ittaqillah fina, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kami. Fa innama nahnu bik, maka sungguhnya kami ini tergantung kamu. Jadi baiknya lisan ini tergantung apa? Hati. Ya, fa in istaqamta, kalau kamu istiqamah, ya, istaqamna, maka kami juga istiqamah. Wa in wajadta i'wajajna, kalau kamu bengkok, ya, maka kami juga bengkok. Jadi sedang jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin yang sama-sama berbahagia, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita jaga adalah hati ini. Ya. Jadi ini perlu kita sedang jamaah sekalian perhatikan dengan baik. Ya. Karena kapan tidak bagus hati ini, semuanya akan rusak. Lisan kita akan bicara sembarangan, ya. Telinga kita akan mendengar sembarangan, ya. Kaki kita akan berjalan, ya, kepada yang diharamkan oleh Allah. Lari maraton 10 kilo tiap hari bisa, tapi sholat jamaah 100 meter dari rumahnya tidak pernah datang, ya. Padahal kuat, ya. Maka ini dipertanyakan. Jadi kalau ada orang menyatakan hatinya itu, ya, baik, ya, tapi tidak pergi sholat jamaah, tidak datang sholat jamaah di masjid kecuali ada wudu, maka ini dipertanyakan sedang jamaah sekalian. Jadi kalau istiqomah sedang jamaah sekalian, hati ini pasti akan istiqomah lisannya. Jadi bukan hanya lisannya. Jadi kalau kita menjaga hati ini, merawat hati kita ini, itu pasti yang lainnya akan baik. Maka keistiqomahan hati, ya, ya, sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini yang paling diutamakan, ya. Jadi, ya, sebagaimana dikatakan sedang jamaah sekalian dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jadi antara hati dengan lisan ini ada keterkaitan, ya. Jadi tidak bisa
hati saya yang penting baik, tapi kata-katanya kotor, ya, selalu mencaci orang, selalu menggibahin orang, ya, ya, senangnya nyanyi bukan senangnya baca Quran, di pesantren aja baca Quran, di luar kesempatan, ya. Ini, ya. Berkata Imam Ibnu Rajab bahwasanya yang paling utama untuk kita jaga ini keistiqomannya setelah hati, yaitu istiqomahnya apa? Lisan. Mengapa? Karena lisan ini fa innahu turjumanul qalbi. Karena lisan ini penerjemah, ya, hati. Jadi lisan ini yang menerjemahkan apa di dalam hati. Jadi kalau ada orang menyatakan yang penting hatiku baik, tapi malas baca Quran, kata-kata kotor keluar, tidak pernah berkata baik, ya, berarti pengakuannya hatinya bagus itu dusta, bohong. Apalagi dengan hadis yang kita bacakan, ya, bahwasanya hati ini adalah bagaikan raja, ya, ya. Idza salahal jasadu kullu. Ya, kalau baik hati akan baik apa? Seluruh badan ini. Ya. Akan baik seluruh anggota badan kita ini. Jadi lisan itu, ya, fa innahu turjumanul qalbi wal mu'abbir anhu. Dia yang mengungkapkannya, ya, apa yang ada di dalam hati, ya. Jadi salah besar itu ada saudara-saudara kita ditanya, Pak, Bu, ya, kamu itu, ya, sholat 5 waktu. Apa dia bilang? Ya, yang penting hatiku baik. Ya, ibu-ibu, ya, gadis-gadis ini, cewek-cewek disuruh tutup auratnya, jangan pakaian ketat, ya, jilbabnya jangan jilbab model, harus jilbab yang sesuai dengan syariat. Sekarang banyak jilbab namanya jilbab syar'i, ya, namanya saja syar'i, tapi tidak sesuai dengan syariat, iya. Disuruh tutup auratnya, diperintahkan untuk itu, apa dia bilang? Yang penting hatiku, iya, yang penting hatinya. Katanya hatinya bagus, tapi lisannya kotor, kakinya sembarang, ya, dia jalan kemana saja, ya, tidak pilih-pilih tempat, biar tempat maksiat. Nah, ini. Maka mari kita menjaga hati kita. Maka beberapa hal, ya, dan jamaah sekalian yang perlu kita perhatikan, ya, bagaimana supaya hati ini, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, tentunya kita menempuh sebab, ya, menempuh sebab, sedang jamaah sekalian, karena, ya, apa namanya, kalau kita tidak berusaha tidak akan mungkin, ya, baik hati ini, ya. Maka yang pertama, mari kita senantiasa, ya, iltija kepada Allah, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya hati kita ini baik, ya. Karena hati ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min qalbin, ya, tidak ada pada hati ini, sedang jamaah sekalian, kecuali di antara 2 jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati ini seorang hamba, hati seluruh hamba ini, ya, itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di antara 2 jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, ya, tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau Allah ingin mengistiqomahkan, in arada ayyuqimahu aqamahu, kata Nabi. Kalau Allah menjadikan hati kita ini istiqamah, ya, maka Allah jadikan tegak hatinya ini baik, ya.
hatinya ini akan baik. Faman syaa'a qama wa man syaa'a azagha. Barang siapa yang Allah kehendaki, hatinya dia itu akan diselewengkan, menyimpang. Ya. Maka ya, hendaklah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi senantiasa berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia ini, tetapkan hati kami di atas agamamu. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, tidak ada satupun hati ya dari anak cucu Adam ini, dari manusia ini, sedang jamaah sekalian, kecuali ya dia itu di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita sebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita harus ingat selalu ayat apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu, sedang jamaah sekalian, Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, penglihatannya ya tidak sama dengan penglihatan makhluknya dan lain sebagainya. Ya. Jadi banyak memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, supaya hati ini baik, ya, yaitu mari kita mempelajari apa yang berhubungan dengan hati ini. Membaca kitab-kitab para ulama ya, yang berhubungan dengan hati ini, bahwasanya hati itu ada yang sakit, ada yang sehat, ya. Bagaimana supaya ya kita bisa menjaganya, ya. Baca sejarah para ulama, bagaimana mereka ya menjaga hatinya, sedang jamaah sekalian ya senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pelajari, karena ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah nur. Ya. Ilmu itu adalah cahaya. Orang yang berilmu itu mungkin di awal-awalnya ya, di awal menuntut ilmu, awalnya manusia ini menuntut ilmu mungkin mau dikata, mau ria, mau dipuji. Nah, syaitan datang, jangan kamu pergi menuntut ilmu, kamu mau dikata, mau dipuji. Nah, syaitannya berhasil berhenti orang. Nasihatnya para ulama, jangan berhenti, belajar terus. Ya, walaupun awalnya ya tahu rajinnya belajar, datang syaitan. Ya. Tapi jangan berhenti. Terus, karena ilmu itu akan menuntun terus. Selama orang belajar ilmu, belajar agama dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan baik. Ya. Jangan berhenti. Ya. Jangan berhenti. Sambil kita berusaha, bermujahadah. Ya. Jadi pelajari apa yang berhubungan tentang hati, penyakit hati, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, secara sederhana kita sampaikan, ya, bahwasanya sedang jamaah sekalian itu bermujahadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina jahadu fina, apa ayatnya? Lanahdiyannahum subulana. Ya. Orang-orang yang bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh, ya, yaitu memperbaiki hati. Di antaranya belajar, cari, ya, tentang hati ini. Tapi belajarnya dari kitab-kitab para ulama yang berada di atas jalan yang lurus. Jangan baca kitab-kitab tasawuf, ya, apa kitab-kitab tariqah, apalagi mantik, ya. Kalau ini yang dipelajari, buku-buku yang rusak ini, bukan semakin baik hatinya, akan tapi semakin rusak, ya, semakin
semakin rusak. Maka pelajari ilmu, ya, berusaha mencari tentang hati ini sumbernya Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Bagaimana para sahabat memahami hati yang sehat, ya, hati yang sakit. Kalau orang mempelajari ilmu bukan dari, ya, sumbernya yang benar, itulah makanya ada orang menyatakan, "Nak, jangan terlalu belajar agama ya, nanti kamu gila." Iya, pernah dengar? Pernah dengar? Siapa bilang tidak? Iya. Iya, berarti belum pernah dengar. Iya. Siapa yang pernah dengar ungkapan ini? Jangan terlalu belajar agama, Kak, nanti kamu gila. Ya, nanti kamu stres. Pernah? Itu, ya, apa sebabnya orang belajar agama stres dan gila? Karena dia memahami agama ini sesuai dengan apa? Akalnya, sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan ilmu filsafat, ilmu tarekat, ya, ilmu-ilmu, ya, yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mau salat, dia mau tanya dulu, siapa yang punya salat subuh ini? Siapa nabinya? Siapa rasulnya? Ya. Nah, ya. Berbicara tentang nama Allah, Allah berada di atas langit. Tidak mungkin Allah berada di atas langit. Karena guru saya ngajarkan Allah itu ada di mana-mana. Ya. Jadi belajar dari guru yang sesat dan menyesatkan. Ya. Coba kalau belajar dari yang benar, maka pasti dia akan memahami benar. Ya. Maka perbaiki hati dengan mempelajari ilmu yang benar, yang sumbernya benar. Ya. Sama dengan orang mau minum, cari tapi mata air yang kotor, ya, selokan, bukan mata air di gunung itu. Bukan perutnya semakin bersih, tapi semakin rusak. Demikian orang yang belajar ini, semakin belajar ilmu tapi ilmu salah, ilmu sesat, ilmu yang menyesatkan, bukan semakin baik. Lihat, yang mereka yang belajar, yang mengajarkan ilmu tapi ilmunya salah, semakin fatal kekafirannya. Ya, semakin rusak. Ya. Lama-lama ujung-ujungnya itu tidak sholat lagi. Iya, pernah dengar? Ada orang tingkatan ilmunya tidak sholat lagi, ya kan? Siapa yang orang yang paling mulia di dunia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi libur sholat? Tidak, sampai mati. Ya. Maka ini, ya. Maka mari kita sedang jamaah sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga ya. Sekarang yang keempat, ya. Itu sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Kita cari teman yang baik. Iya. Jangan bergaul dengan teman yang jelek. Iya. Almar'u, kata Nabi, ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dengan temannya, agama temannya. Kalau agama temannya Nasara, Kristen, anggaplah tidak pindah agama, tetap Islam, tapi mulai tidak sholat Jumat karena temannya 5 orang Kristen semua, dia sendirian. Baru temannya ini berduit semua, dia miskin, diajak masuk makan, ya, wah tidak enak, aduh, makanannya enak lagi nih. Ya. Bergaul, teman-temannya suka musik, ya, dia di pesantren suka baca Quran, tapi di luar teman-temannya suka musik, ya, suka nyanyian. Di pesantren, ya, di tempat ta'lim teman-temannya bagus, tapi di luar teman-temannya jahat, iya. Apalagi kalau penilaiannya materi, wah teman saya di luar itu dermawan semua, kalau di majelis taklim pelit-pelit. Iya. Teman-temannya di luar, ya, selalu menjamkan HP, main game. Nah, kalau anak-anak itu senangnya itu, iya. Wah, teman saya di luar, enak sekali, di rumah pelit banget, abi dan umi saya tidak mau kasih HP. Iya. Minta HP yang harganya 500.000 saja tidak dikasih. Teman saya di luar janji, saya belikan kamu, ya, HP. Baru janji. Iya.
Ini. Maka sedang jamaah sekalian, hendaklah kita memperhatikan. Ya. Maka lihat orang itu, falyanzur. Lihat temannya. Mayu khalil, siapa dia temannya? Ya. Kalau selalu bersahabat dengan orang-orang jelek, itulah cerminan agamanya. Sama dengan ahlul bid'ah, ya. Teman-temannya semua ditanya, yang 4 temannya 5 orang, di mana Allah? Ada di mana-mana. Ini bahaya ini juga ini. Bisa sama pemahamannya, ya. Bahaya ini. Ya. Bisa rusak agamanya. Ya. Jadi cari teman yang baik. Ya. Bersahabat dengan teman-teman yang baik. Ya. Apalagi sekarang ada orang, saya enggak bersahabat dengan teman-teman, tapi di medsosnya ahlul bid'ah semua, para penjahat agama, ya. Nah, para penjahat agama, alumni Iran semua, ya. Orang-orang Syiah, naudzubillah, ya. Maka ini, ya, hendaklah kita perhatikan dengan baik, ya. Kemudian yang lain, yang kelima, itu banyak-banyak mengingat negeri akhirat. Ya. Banyak-banyak mengingat akhirat. Kalau mengingat akhirat itu, ya, insya Allah hati ini akan lembut. Ya. Akan lembut. Ya. Banyak-banyak mengingat hari kiamat. Ya. Bahwasanya di sana ada surga, ada neraka. Pelajari tentang surga, nikmatnya surga, ya. Ngerinya api neraka, ya. Bahkan mengingat negeri akhirat itu pertama, ya. Pertama yaitu apa? Setelah kita meninggal di alam barzakh. Makanya mereka ini yang mengingkari apa? Siksa kubur, bagaimana mau baik hatinya? Karena dia sudah mengingkari perkara negeri akhirat. Al-iman bil yaumil akhir itu pertama adalah mengingat bahwasanya di alam barzakh itu ada siksa, ada nikmat. Ya. Permasalahan apa saja kalau kita sedang jamaah sekalian, ya, banyak-banyak mengingat negeri akhirat, ya. Itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan hidayah kepada kita. 2 orang berselisih, ya, sudah mau berkelahi, ya, sudah mau tonjok-tonjokan ini, ya. Satunya ini ingat bahwa ini ada surga dan neraka, insya Allah berhenti, minimal dia lari, ambil langkah apa? Langkah 1000, ya. Karena dia khawatir, kalau saya berkelahi ini bisa-bisa saya bunuh ini teman saya ini, ya. Karena pukulan saya ini pukulan 10 kilo. Iya. Tapi coba kalau ingat akhirat, di sana ada surga, bahayanya membunuh, bahayanya berbuat zalim. Di sana ada akhirat, ada neraka. Kullama nadijat juluduhum, apa ayat? Baddalnahum juludan ghaira. Setiap, ya, apa namanya, matang kulitnya, hancur kulitnya, kami akan ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya dia rasakan adab, dia rasakan siksa. Ya. Mau dia pukul teman, ingat negeri akhirat. Baku bombe sudah 3 tahun, 4 tahun belum baikan. Iya, ada. Setelah ini baikan, ya. Jangan baku bombe. Kata orang sini bombe, saling menghajar, memboikot. Gara-gara temannya pinjam 100.000 belum dibayar, diboikot. Jangan, nasihati saja. Iya. Nah, kalau ingat akhirat, pasti dia akan baikan, itu pasti. Iya. Karena dia ingat larangan Allah Subhanahu wa taala. La yahillu li ahadin, ya,
La yahillu li ahadin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Untuk la yahillu li muslim. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, memboikot temannya lebih dari tiga hari. Tidak halal artinya apa? Haram. Kalau orang ingat negeri akhirat, dia akan tidak mau melakukan perkara yang haram. Dia tidak akan melakukan apa yang diharamkan oleh Allah kalau lihat ingat negeri akhirat. Hatinya akan luluh, akan baik. Sedang jamaah sekalian, ya. Karena ya, kalau orang tersebut ingat negeri akhirat, ya, demikian keadaan. Ya. Demikian keadaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tentang perkara hati ini, apa tentang perkara lisan ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kenapa disebutkan di situ akhirat? Karena akan melembutkan hati. Ya. Dan kalau hati sudah baik, lembut, lisannya ini tidak sembarang bilang. Ya. Pasti akan berhati-hati. Pasti akan berhati-hati. Ya. Pasti itu, ya. Karena ya, siapa yang tidak menjaga ya hatinya, pasti akan rusak semuanya. Ya. Pasti akan rusak semuanya. Ya. Maka mari ya senantiasa mempelajari. Ya. Kemudian banyak perkara-perkara yang lain untuk memperbaiki hati. Ya. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hati akan tenang, ya. Ya, hati ya akan tenang. Ya. Jadi kalau ada susah, ada gundah gulana, ya, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bahaya lisan ini mari kita pelajari supaya hati ini baik. Ya. Bahaya lisan. Ghibah, seperti ghibah sedang jamaah sekalian, ya. Menceritakan kejelekannya temannya, ya. Dan itu ya sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, yang banyak orang lalai, apalagi di bulan Ramadan ini. Banyak waktu kosong itu kalau kumpul-kumpul itu diceritakan kejelekan temannya, ya. Kejelekan saudaranya. Yang lebih parah lagi, seorang istri ceritakan kejelekan suaminya. Seorang suami menceritakan kejelekan istrinya. Ya. Guru menceritakan kejelekan murid-muridnya. Murid-murid menceritakan kejelekan guru-gurunya. Iya. Bahkan yang lebih parah lagi, hamba-hamba ini menceritakan kejelekannya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jangan kamu lancang kepada Allah. Mereka menyatakan, jangan tanya kepada Allah. Sementara Nabi adalah yang bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" Berarti dia menuduh Nabi itu lancang. Coba lihat. Membahas agama ini ya, bukan hanya kejelekan manusia yang dia bahas, tapi kejelekan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akidahnya rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan sedang jamaah sekalian bahwasanya riba ini ada 72 pintu, 72 tingkatan, ya. Yang paling rendahnya kata Nabi, paling rendahnya ya, itu adalah istitalatul mar'i ya fi irdi akhi. Ityanur rajuli ya ummahu, menzinai ibunya sendiri. Jadi riba itu 72 tingkat. Yang paling rendah dosanya seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Naudzubillah. Kemudian kata Nabi, wa arbar riba, dan riba yang paling riba lebih besar lagi dosanya
yaitu apa? Istiqalatul mar'i fi dini fi irdi akhihi, yaitu mencemarkan kehormatan nama baik saudaranya, menceritakan kejelekan saudaranya. Ya. La yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Jangan salah seorang di antara kalian itu saling apa? Saling menggibah. Iya. Jaga lisan, coba lihat. Jaga lisan. Kalau hatimu baik, kamu akan tinggalkan dosa apa? Dosa ghibah. Iya. Kalau hatimu baik. Jadi kalau ada orang menyatakan hatinya baik tapi tidak berhenti ghibah, kecuali apa yang dikecualikan? Ada dalam agama itu dikecualikan. Menceritakan kejelekannya apa? Ahlul bid'ah. Misalnya Sayyid Qutb ahlul bid'ah. Jangan sampai menyatakan, oh ghibah ini sama Sayyid Qutb. Semoga Allah mengampuninya dan jamaah sekalian. Ya. Ahlul bid'ah, Hasan al-Banna, ya, dan lain sebagainya. Orang-orang sesat. Ya. Kita bahas kesesatan mereka untuk supaya dijauhi. Ya. Supaya dijauhi oleh umat ini. Kejelekan Fir'aun, jangan ceritakan kejelekannya Fir'aun ghibah, itu tidak masuk. Ya. Nah, kejahatannya Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Adapun saudara kita, teman kita, nah, ya, yang sesama kita, ya, maka hendaklah ini diperhatikan dengan baik, karena bahayanya dosanya sedang jamaah sekalian itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaklah seseorang memperhatikan ini dengan baik. Bayangkan kata Allah, apakah seseorang di antara kalian itu mau memakan apa? Bangkai saudaranya. Iya. Tidak ada orang yang mau makan bangkai saudaranya. Dan ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kamu menyebut tentang saudaramu itu apa yang dia tidak suka kalau dia ada. Ya, misalnya kita cerita, ya, awalnya cerita baik tapi lama-lama, oh itu si anu ya begini, oh iya betul itu, ya, ya. Ini makanya ditanyakan bagaimana kalau orang tersebut, ya, benar padanya yang diceritakan, ya, maka itulah ghibah. Kalau salah itulah apa? Fitnah, ya, buhtan, kedustaan, ya. Fitnah, ya, bukan fitnah. Baik, ya. Jadi ini, maka sekali lagi ada hubungannya dengan hati, kebaikan lisan kita itu. Ini dikhususkan karena, ya, lisan ini paling mudah untuk bergerak, ya. Tidak ada tulangnya, paling gampang. Kalau kakinya mungkin mau mencuri masih perlu lompat, ya. Masih lompat apa? Pagar 5 meter. Ya. Tapi kalau lisannya ini sekarang apalagi tinggal mengetik, ya. Ya. Dulu kalau ghibah yang mendengar 5-10 orang atau hanya berapa orang. Sekarang kalau ghibah, satu kali share 5.000 temannya, dikirim ke temannya lagi 5.000. Ya, dia masukkan lagi di YouTube, yang subscribe 2 juta, 3 juta. Ghibahnya bukan main. Baru yang dibahas adalah kejelekan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, kejelekan Syekh bin Baz, ya, dia fitnah Syekh Al-Albani, ya, dia bilangin lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah penjahat, naudzubillah, ya, bukan main dosanya, ya. Nah, kenapa dia katakan seperti itu? Mereka menjelekkan ulama-ulama karena bertentangan dengan pemahamannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkeyakinan ahlus sunnah wal jamaah, berkeyakinan apa yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya, Allah berada di atas arsy, Allah memiliki sifat, punya tangan, punya mata, ya, mengitsbatkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka, ya, sedang jamaah sekalian, ya, mari kita berusaha pertama memperbaiki hati kita ini. Dan hati tidak akan baik kecuali dengan tauhid, ya, dengan akidah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, maka sedang jamaah sekalian ya, yang sama-sama berbahagia ya, ini hati ini dan lisan ini semuanya benda anggota badan kita yang paling kecil, tapi di situ intinya ya. Hati sesuatu yang kecil, lisan sangat kecil, lebih besar apalagi kalau orang tinggi besar badannya, pahanya, betisnya, tangannya, besarnya, tapi diatur oleh hatinya ya, diatur oleh hatinya. Nah, lisan ini badannya yang besar, tinggi, kekar, bisa hancur gara-gara apa? Lisannya ya, gara-gara lisannya. Seorang bisa dimasukkan ya dalam api neraka disebabkan apa? Ya, lisannya ya. Bagaimana kita pahami dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, selalu ingat ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat ya salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Nah, ingat dia itu adalah hati. Nah, adalah hati. Nah, gampang sedang jamaah sekalian untuk kita menyatakan ya ikhlas ya, tapi tidak semudah itu kecuali orang yang dibimbing hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ya di dalam kehidupan kita antara hati dengan lisan ini saling mencerminkan ya. Tidak usah jauh-jauh, lisannya saja. Apalagi lisan yang paling gampang orang untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang lisannya itu lancang ya, tidak menjaga dari dosa dan maksiat. Nah, tidak menjaga dari dosa dan maksiat, namimah, adu domba, gosip sana sini, ghibah sana sini ya. Apalagi orang Makassar sini ada penyakit piti kana-kanai ya, piti pau-paui, sembarang dia bilang, sembarang dia ucapkan ya. Nah ya, pertimbangkan maslahat dan mudarat. Apalagi ingin berdakwah ya, apalagi ingin berdakwah jangan sampai berkata dengan perkataan yang tidak ada petunjuknya. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib ya, hadza halalun wa hadza haram ya. Jangan kamu mensifati dengan lisanmu ya apa kedustaan ya, ini halal, ini haram ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha memperbaiki hati ini ya, dengan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melakukan apa yang kita sebutkan tadi, sebab-sebab ya usaha untuk memperbaiki hati kita ini ya, mempelajari apa yang berhubungan dengan hati ini, berusaha, bermujahadah ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nabi bersabda ya, al-mujahid itu man jahada nafsahu fi taatillah. Mujahid itu orang yang bermujahadah ya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jihad yang paling hebat itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Tidak mungkin akan pergi perang jihad di jalan Allah melawan orang kafir kalau dia tidak bisa tundukkan hawa nafsunya, tundukkan jiwanya. Karena kalau dia keluar belum dia tundukkan hatinya, pasti dia pergi jihad karena ria, mau dikatakan mujahid, mau dikatakan ini, dia niat dunia, mau budak, mau harta rampasan dan lain sebagainya. Maka hanya orang yang istiqomah hatinya yang akan senantiasa ikhlas ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan ini akan mengikuti hati ya, anggota badan semuanya ini, kakinya, tangannya ya, perutnya ya, apalagi ini mau buka ini ya, hati-hati jangan dicambuk semua ya. Naam ya, nanti ya diharamkan oleh Allah kekenyangan ya. Naam ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita ini, karena dengan terjaganya hati dan kita, Allah menjaga hati kita dengan banyak berdoa dan usaha dari kita, sebagaimana kita sebutkan sebab-sebab baiknya
baiknya hati seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah kita sampai mati, kita istiqomah, husnul khatimah. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya istiqomah di atas jalan agama ini. Allahumma amin. Semoga apa yang disampaikan benar adanya, kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, itu kekhilafan saya atau kedangkalan ilmu saya ya, atau kegodaan syaitan laknatullah alaih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.